Apa bukan? Sudah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan itu kepada kita. Lalu mayaruddu ila ardhil umur. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kepada kita di sini bahwa Allah yang menyampaikan. Ya, menyampaikan kita pada waktunya. Nah, ini sebuah gambaran bahwa kehidupan kita juga sama seperti tadi, perjalanan malam dan siang, matahari dan bulan, dan itu sekalian yang menggambarkan kepada kita. Artinya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ke-37 sampai ayat ke-40 ini ingin memberikan kepada kita agar kita selalu memperhatikan tanda dan bukti kebesaran Allah yang berkaitan dengan masalah waktu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita memperhatikan tanda dan bukti kebesarannya ya, tentang permasalahan waktu kepada Ibu sekalian. Karena waktu ini kan berputar terus, Pak. Sehingga Allah bilang di dalam surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat ke-18 itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang kalian telah persiapkan untuk hari esok. Apa yang kita persiapkan untuk hari esok. Kita pernah mendapatkan cerita tentang Thauban bin Munabah, ya kan? Pernah? Ayat apa yang turun? Yang Allah turunkan untuk Thauban bin Munabah itu? Masih ingat? Surat apa? Ayat berapa? Thauban bin Munabah atau Thauban radhiyallahu anhu, yaitu surat keempat ayat ke-69 dan 70. Sebab turunnya karena Thauban radhiyallahu anhu. Ya, Thauban yang memiliki badan yang besar, yang gemuk, kalau berpakaian selalu yang bagus, wajahnya pun juga enak dipandang. Tetapi berjalannya waktu, di kemudian hari Rasulullah melihat Thauban ini bertubuh kurus, berpakaian lecak, dan mukanya cekung. Karena lama jarang bertemu dengan Rasulullah langsung, karena Rasulullah sibuk dengan peperangan. Tapi Rasulullah tahu bahwa Thauban ini adalah seorang sahabat yang dia selalu sholat berjamaah 5 waktu bersama Rasulullah di masjidnya. Dan Rasulullah paham dan tahu tentang tempat di mana Thauban radhiyallahu anhu ini berdiri di saf pertama, di bagian kanan paling pojok. Paling pojok. Rasulullah bertanya kepada beliau, ya Thauban, kenapa kau aku lihat badanmu semakin hari semakin mengurus, pakaianmu semakin hari semakin tidak terurus, wajahnya pun juga cekung. Kata Thauban, ya Rasulullah, badanku kurus bukan karena aku sakit, bukan karena aku tidak makan. Di rumahku ada makanan. Pakaianku lecek ini bukan karena aku tidak punya pakaian, aku punya. Ya, kenapa mukaku ini menjadi cekung? Karena aku tidak bisa tidur. Setiap aku akan makan, aku ingat pada dirimu. Setiap aku akan tidur, selalu aku akan ingat pada dirimu. Kalau detik ini aku bertemu denganmu, dan sore nanti, karena ketemunya pagi ceritanya, sore nanti aku juga bisa bertemu denganmu. Lalu bagaimana nanti di akhirat? Kalau sekiranya aku lebih dahulu meninggal dunia daripada dirimu, apa yang menjamin? Dan penjelasan apa yang kau bisa berikan kepadaku bahwa kalau aku lebih dahulu meninggalkan dunia ini, nanti di akhirat aku akan bertemu dengan dirimu? Rasulullah tidak bisa menjawab. Rasulullah tidak bisa menjawab. Diamnya Rasulullah itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah wahyunya ayat ke-69 dan 70 dari Allah untuk Thauban melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama orang-orang di akhirat kelak yang mendapatkan kenikmatan Allah dari para nabi, dari orang-orang yang mencintai kebenaran, dari orang-orang yang mati syahid, dari orang-orang yang soleh. Itulah sebaik-baik teman di akhirat. Yang demikian itu merupakan karunia Allah
Dan cukuplah Allah yang mengetahui siapa yang bakal menjadi penghuni surga dan akan bersama dengan 4 manusia tadi. Subhanallah. Nah, ketika Sauban diberitahukan oleh Rasulullah seperti itu, Sauban bin Munabah ini, Sauban itu tersenyum. Tersenyum dia, bahagia. Tetapi beberapa hari kemudian Rasulullah mencarinya, tapi dia sudah meninggal dunia. Ya. Rupanya perjalanan Rasulullah ke rumah Sauban itu 3 jam. Jadi kalau pulang pergi, jadi Sauban itu kalau 5 waktu bersama Rasulullah sholat berjamaah di masjidnya, itu berapa kali beliau pulang ke rumah? Mana yang beliau pulang? Subuh, setelah subuh dia pulang. Zuhur sudah ada lagi dia. Sudah ada lagi. Asar pulang dia? Zuhur pulang nggak? Tidak pulang. Asar pulang? Maghrib pulang nggak? Berarti sampai Isya. Coba bayangkan. Sampai Isya. Kita udah depan mata lewat. Tidak pakai perlu 3 jam. Sudah ada motor, sudah ada mobil di rumah itu. Tidak juga bisa ke masjid. Tapi seakan-akan kita ini sudah menjadi penghuni surga. Sauban itu masih khawatir. Sampai Allah datangkan ayat, dan ayat itu untuk kita semua. Bukan Rasulullah pada dasarnya yang mendapatkan ayat itu, tetapi Sauban yang punya rasa tadi, sehingga Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah untuk menjawab pertanyaan Sauban bin Munabah radhiyallahu anhu. Masya Allah. Sehingga ketika Rasulullah bertanya kepada istrinya, apa yang dia tinggalkan buat kalian? Tidak ada ya Rasulullah. Tapi sebelum dia meninggal, dia hanya mengatakan dua kalimat. Pertama, kurang jauh. Kurang jauh. Kalau kita kejauhan. Yang kedua, cari yang baru. Apa cari yang baru? Cari masjidnya yang baru. Ya. Jadi kurang jauh lagi. Itu yang dia katakan ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Tempatnya di surga, dia akan bersama dengan Nabi. Coba masjid. Ya. Walaupun masjidnya udah bilang singgahlah di sini, ya singgah aja deh. Kembang kencing. Kita kan gitu tuh dalam perjalanan itu. Cari masjid buat apa? Bukan buat sholat duha, apa kembang kencing. Kenapa? Di toilet gak enak. Di pom bensin. Masya Allah. Tidak ada menyempatkan untuk sholat 2 rakaat di situ. Apalagi mau sedekah di situ. Keuntungannya 2.000 kan. Toilet kan 2.000 kita. Rela kita kasih tuh 2.000. Kalau masjid, musola, ya Allah kita lewat. Nah ini sebuah gambaran contoh. Kenapa? Karena berbicara masalah waktu. Bicara masalah waktu. Contoh lagi Bapak dan Ibu sekalian. Seorang sahabiah bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini dia sudah menikah di masa kafirnya bersama Malik bin Nadhr. Lalu mereka punya anak yang bernama Anas bin Malik. Dengan izin Allah, Ummu Sulaim ini kepada ibu sekalian, beliau masuk Islam. Sehingga akhirnya Malik bin Nadhr ini marah kepada istrinya. Ya, dia marah, lalu dia mencoba untuk menekannya, tetapi si istri ini Ummu Sulaim tidak bisa ditekan. Sampai dia bilang, hati-hati, jangan engkau warnai anakku itu, Anas bin Malik. Kata Ummu Sulaim, bagaimana aku tidak mewarnai dia, sedangkan dia kan masih kecil. Maka aku harus mewarnai dia gitu. Ya, masalah nanti dia mau milih atau tidak itu urusan dia. Akhirnya si suami ini emosi, marah. Kalau begitu aku tinggalkan kalian. Aku ingin pergi ke Persia. Mana Persia? Tetapi dalam perjalanan, ya Malik bin Nadhr ini mati dibunuh. Tetapi Ummu Sulaim tetap menangis.
Karena bagaimanapun itu adalah suaminya. Dan ada anak yang dia tinggalkan, Anas bin Malik. Lalu akhirnya Ummu Sulaim ini hijrah. Kemana? Ke Madinah. Ya. Nah, ketika dia hijrah, ada seorang laki-laki yang suka dengan dirinya. Nah, jadi namanya yang suka itu biasa. Artinya suka itu belum tentu memiliki, tapi bisa jadi memiliki. Nah, jadi bilang saja kalau udah suka. Ya, bilang saja. Jangan diam-diam. Nanti kalau sudah diambil orang baru menyesal. Nah, aku dari kemarin tidak bilang-bilang. Ya udah bilang aja dari sekarang. Bolehlah di sini kita bilang. Ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya, laki-laki itu bernama Abu Thalhah. Abu Thalhah ini adalah laki-laki kaya raya di Madinah, orang Ansor. Datang untuk meminang Ummu Sulaim. Dalam ilmu fikih, wanita yang sudah menikah itu atau janda itu boleh langsung dilamar tanpa harus ke orang tuanya. Tapi kalau yang masih gadis tidak bisa, harus ke orang tuanya. Sudah cukup sampai di situ. Tetapi apa kata Ummu Sulaim? Bagaimana aku akan bisa menerima engkau ya Abu Thalhah sedangkan engkau masih Quraisy? Dia belum Islam. Abu Thalhah itu. Engkau masih menyembah patung, yang patung itu dibuat dari kayu, dan kayu itu adalah Tuhanku yang menciptakannya. Tidak mungkin aku bisa menerima engkau. Kalau engkau ingin diterima olehku, maka jadikanlah syahadatmu itu menjadi mahar buatku. Ya, karena tidak ada orang tua kan, jadi boleh, karena dia janda. Kalau ada orang tua, apa kata orang tuanya? Enak saja, anakku dikasih mahar syahadat. Makan apa dia? Siap enggak Pak? Yang udah bapak, ibu yang sudah punya anak gadis, kalau ada yang mau melamarnya pakai syahadat, dan pakai mahar yang lain. Kira-kira ibu mau terima nggak Bu? Insyaallah, ya. Gak mudah itu. Akhirnya apa? Akhirnya Abu Thalhah ini berkata kepada Ummu Sulaim, kalau begitu aku pikir-pikir dulu. Pergi dia. Nah perginya itu bukan dia pikir-pikir. Perginya itu dia datang kepada Rasulullah. Nah ketika itu Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Lalu beliau mengatakan, lihat-lihat Abu Thalhah datang kepada kita dengan mata yang berbinar-binar. Ada sesuatu yang mau dia katakan kepada kita. Udah cerita kayak begini kan, matanya kan boleh. Tadi udah mulai ngantuk-ngantuk. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ketika Abu Thalhah ada berhadapan di hadapan Rasulullah SAW, kata Abu Thalhah, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku ingin menikah dengan seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim. Tetapi aku tidak bisa menikahi dia karena dia punya syarat. Kata Rasul, apa syaratnya? Syaratnya aku jadikan syahadatku itu menjadi maharnya buat dia. Ya sudah kalau begitu, syahadat sekarang. Jadi ya Rasulullah, ya Muhammad, iya syahadat sekarang. Ajarkan kepada aku. Ini dia bersyahadat di depan Rasulullah dan para sahabat. Setelah itu dia pergi. Kemana dia pergi? Dia datangi Ummu Sulaim. Dia datangi, dia katakan, saksikan aku bahwa aku bersyahadat di hadapan Allah. Ada apa? Kepada Allah di hadapan. Bersyahadat dia. Apa kata Ummu Sulaim? Aku terima syahadatmu untuk menjadi mahar. Lebih mahal dari sisi dunia. Tapi nanti cerita Abu Thalhah ini akan Allah tuliskan di dalam surat Ali Imran ayat 92 dan surat At-Taubah ayat 41-52. Jadi cerita berikutnya setelah dia menikah dengan Ummu Sulaim. Apa itu cerita berikutnya? Bahwa Abu Thalhah ingin mendapatkan masa depan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Beliau mensedekahkan sumur dan kebunnya. Masih ingat kan? Di mana kebunnya Abu Thalhah itu? Itulah yang selalu akan disolati setiap orang yang datang ke Masjid Nabawi. Jadi di luar Raudhah itu adalah kebunnya Abu Thalhah sampai ke pelataran keluar.
Nah, semua itu dia sedekahkan untuk Allah dan Rasul. Yang sampai hari ini dan sampai mendatang akan selalu disolati di situ, dan dia akan mendapatkan semua ganjaran pahala dari orang yang semua datang dan sholat di situ. Sampai sumurnya ya, walaupun sumur sudah ditutup di dalam Masjid Nabawi. Ya. Lalu kata Rasulullah, jangan kau berikan semua kepada Rasul, hendaklah kau juga berikan kepada sanak familimu. Makanya kalau kita bersedekah, jangan semuanya. Kenapa? Jangan keluar semuanya kepada orang lain, tapi juga kepada keluarga juga. Akhirnya Abu Thalha ini mensedekahkan semua kebunnya, karena memang kebun dia punya kekayaan yang sangat dia cintai, kebun kurma itu, dan luasnya bukan main. Nah, dia sedekahkan kebunnya lagi. Coba, ada nggak orang kayak sekarang kayak begitu, dengan kekayaannya dia sedekahkan buat ini, tanpa embel-embel. Ya, sebab juga ada orang yang dia bersedekah dengan embel-embel. Ya, dengan embel-embel, dan itu sekalian. Ya, padahal itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Kondisi itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya Allah menjamin bahwa Abu Thalha ini akan masuk ke dalam surga dan akan duduk bersama Rasulullah dengan semua keluarganya. Jadi termasuk Ummu Sulaim dan anak-anaknya. Jadi akan bertemu dengan Rasulullah. Nah, Abu Thalha ini Bapak dan Ibu sekalian, karena bicara waktu, dia diberikan oleh Allah umur panjang sampai di masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, ketika di masa Khalifah Utsman bin Affan ada perintah perang untuk melawan tentara Persia. Ya, perintah perang. Nah, ketika itu beliau sudah berumur 90 tahun. Itulah turun surat 9 ayat 41 dan 42. Ya, surat ke-9 ayat 41 dan 42. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketika Abu Thalha mengatakan kepada istrinya Ummu Sulaim dan anak-anaknya, aku meminta izin kepada kalian untuk mengikuti perang bersama pasukan Utsman bin Affan. Kata anak dan istrinya, engkau sudah mendapatkan rukhsah wahai ayah, sehingga tidak perlu engkau ikut perang, biarkan kami yang pergi perang. Tetapi apa kata Abu Thalha? Apa yang menjamin ayahmu ini masuk ke dalam surga Allah? Ada jaminnya? Anak dan istrinya tidak bisa menjawab. Apa jaminan kalian bahwa ayahmu ini sudah jamin masuk surga, yang sudah berumur 90 tahun itu? Nggak ada jaminannya. Kalau tidak ada, siapkan semua peralatan untuk ayah berangkat pergi perang. 90 tahun. Dan beliau waktu itu yang paling tua ikut peperangan. Hanya berangkat. Tetapi tidak syahid di medan perang. Syahidnya di atas kapal. Ketika kapal itu lepas dari sandarannya setelah peperangan, Allah mencabut nyawanya. Dalam keadaan nyaman. Dalam keadaan nyaman badan ibu sekalian. Dan mereka baru mendapatkan tanah untuk menguburkan jasad Abu Thalha ini itu setelah 7 hari kemudian. Dan tubuh itu dalam sejarah diceritakan bahwa tidak ada satupun binatang yang mendekat atau menempel di tubuhnya Abu Thalha. Malah disebutkan di situ para ulama bahwa jenggot dan rambutnya itu bertambah selama 7 hari. Dan tubuhnya dalam keadaan mengeluarkan bau kasturi. Coba baca ini sekarang. Itu tuh ayat 41 dalam surah At-Taubah. Itu Abu Thalha. Cerita Abu Thalha ini Masya Allah bukan main badan ibu sekalian ya. Tapi siapa dulu yang di belakang Abu Thalha? Siapa berani? Ummu Sulaim, istrinya, yang selalu memotivasi. Nah, setelah pasukan ini sampai ke Madinah, istri dan anak-anaknya bertanya kepada tentara-tentara yang dalam satu kapal bersama Abu Thalha. Mereka bertanya, mana ayah kami, mana suami kami? Tidak ada, suami kalian, ayah kalian sudah meninggal. Di mana dikuburkan? Jangankan kalian, kami pun dia lupa di mana dia dikuburkan. Lupa. Ya, dan itu Allah jawab memang di dalam surat ke-31 ayat 34. Dengan dilepas dulu surat At-Taubah.
Surat ke-31 ayat ke-34. Nama inda ilmu sa'ah wa ghaita wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya di sisi Allah itu ilmu tentang hari kiamat. Sesungguhnya Allah yang mendatangkan hujan. Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui apa yang bakal terjadi esok, dan tidak ada satupun manusia yang tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi di kemudian tidak nyaman, itu sudah diatur sama Allah. Yang penting bagaimana kita siapkan diri kita kalau itu kita hadapi keadaan itu. Apakah krisis keuangan kita, apakah dalam kondisi kita sakit atau anak kita sakit, atau benturan yang begitu besar, itu akan terjadi di depan dan kita tidak pernah kita bayangkan, ya, tidak pernah terbersit pada diri kita barangkali. Tapi Allah hanya meminta kepada kita kesiapan, meyakini bahwa di situ ada ilmu Allah. Sampai tentang permasalahan kematian, kita tidak tahu mati di mana, kita tidak tahu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala meminta agar kita meyakini bahwa kita akan mati dan apa yang kita persiapkan untuk mati itu. Nah, sama seperti Abu Thalha ini, dia persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala karena dia rindu untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Coba, ada tidak rasa kerinduan itu yang terjadi pada diri kita untuk bisa bertemu dengan Rasulullah, untuk bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW? Tidak hanya kita, tapi bagaimana keluarga kita. Nah, ini juga Abu Thalha. Jadi Allah sudah menyanyikan dengan lisan Rasulullah bahwa Abu Thalha akan masuk ke dalam surga bersama istri dan anak-anaknya, dan akan bertemu dengan Rasulullah di surga. Coba. Walaupun meninggalnya jauh setelah Rasulullah, ya, tapi meninggal beliau, subhanallah. Maka dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah mengatakan bahwa seseorang itu akan dikuburkan sesuai Allah mengambil tanah di mana Allah akan menciptakan diri. Rupanya Allah mengambilnya di pulau itu, yang sampai hari ini kita tidak pernah tahu di mana pulaunya. Karena sahabat juga lupa di mana dia menguburkan jasadnya Abu Thalha. Berarti disitulah Allah mengambil tanahnya untuk menciptakan Abu Thalha dan kembali lagi ke tanah itu. Bisa jadi itu. Kenapa kalau kita tanya, kenapa tidak dijatuhkan saja ke laut? Ketika itu orang tidak berpikir tentang laut, tapi mereka berpikir tentang daratan. Tidak dimunculkan. Kalaupun ada, tapi tidak diungkapkan. Ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Allah kepingin bahwa dia harus kembali ke tanahnya. Rupanya pulau itu. Walaupun pulau itu entah di mana, kita tidak tahu saat itu. Jadi jangan takut kepada diri. Dan kita bilang nanti kalau ayah meninggal, kalau nanti ayah dikuburkan di sini, belum tentu. Ya, saya punya orang tua dulu. Ayah itu bilang, kalau ayah meninggal, tolong dikuburkan di sini. Ini kuburan ayah. Kita pikir itu kuburan, padahal ini baru tanah kosong, tapi sudah dipatok ada nisannya. Hanya dia tidak bernama. Dan tanah itu ada di mana? Di Perjanjian Ingarjati, di Kuningan. Tapi meninggalnya beliau di Palembang dan dikuburkannya di Rawa-Rawa. Beliau bilang jangan dikuburkan di Rawa-Rawa. Jangan dikuburkan di Rawa-Rawa. Kenapa? Nanti ngambang. Iya kan? Kan ngambang kan? Baru setengah meter kan air udah naik. Ya, apalagi 1 meter. Dia ngambang, dia nggak mau. Nggak mau, pokoknya di sini ayah dikuburkan. Allah punya cara untuk mengembalikan orang tua ini kemana? Dari sana ke Palembang lagi. Lalu kita cari di mana? Ada Talang Betutu namanya. Ya, di daerah lapangan terbang. Rupanya di sana tidak bisa. Kenapa? Banyak peraturannya. Ujungnya balik lagi ke Rawa-Rawa. Akhirnya dikuburkan di Rawa-Rawa. Dan minta ampun sama Allah, tapi rupanya Allah mau di situ. Mau gimana? Kenapa? Karena ada kuburan kekasihnya, si ibu yang juga ada di situ. Sehingga akhirnya apa? Kita sandingkan di tempat itu yang penuh dengan air. Ya barangkali mau berenang ataupun apa. Yang jelas harus ditaruh di situ dan harus memakai kotak kan? Dikotaki, karena nggak bisa. Jadi rupanya maunya Allah harus di Rawa-Rawa. Kita sudah usahakan kemana-mana, tidak bisa juga. Banyak sekali yang harus kita langgar. Sudah, daripada kita sibuk, di jasad sudah harus dikuburkan, maka kuburkan saja di tempat itu. Ujungnya apa?
qadarullah. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau mati jangan macam-macam. Minta di tempat yang tinggi lah, apalah, inilah. Ya, Masya Allah. Ya, disesuaikan gitu. Nah, jadi kepada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah gambaran yang Allah berikan kepada kita tentang kita Abu Thalha. Tapi berikutnya kita lihat di ayat 42 dalam surat Taubah. Ini menjadi teguran buat kita. Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattabi'uka walakin ba'udat 'alaihim asyuq. Kalau sekiranya berdakwah itu diandaikan seperti pedagang, tentu banyak orang yang ikut. Jadi jangan dicampur baur antara berdakwah dengan pedagang. Nanti dakwahnya akan hancur. Nanti tidak bersih. Sehingga kita ikut berdakwah itu karena apa? Karena dagangan, karena jual beli. Sehingga kalau jual beli kita tidak untung, kita ngambek, lalu kita ambil lagi apa yang kita sudah jual atau punya kita beri. Kenapa? Karena seperti berdagang, tidak bisa. Karena berdakwah itu sesuatu yang meletihkan, sesuatu yang capek, sesuatu yang penuh pengorbanan, baik waktu, tenaga, pikiran, sampai perasaan. Malah bisa jatuh-jatuh, malah bisa barangkali kulit kita belang-belang. Atau bisa jadi kita jarang pulang. Kita jarang pulang. Ya. Seperti seorang sahabat, ya, seorang sahabiah, ya, seorang sahabiah yang bernama Khawlah binti Ka'ab. Khawlah binti Ka'ab. Dia punya anak 4 dan punya suami yang bernama, saya lupa. Lalu dia ikut suami dan anaknya ini, suaminya ikut peperangan. Ya, sebuah peperangan bersama Rasulullah SAW. Lalu syahid. 4 anaknya ini, Bapak dan Ibu sekalian, itu berdebat mereka karena mereka ingin ikut perang bersama Rasulullah, melanjutkan ayahnya yang sudah syahid. Tetapi mereka berdebat, ini yang harus menjaga ibu siapa? Akhirnya didengar oleh si ibu mengatakan, pergilah kalian berempat. Mudah-mudahan aku mendapatkan tempat yang terbaik bersama kalian. Aku ingin kalian syahid di jalan Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di hadapan. Keempat anak ini syahid semua. Jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya apa? Dia bukan malah bersedih, tapi dia menjadi kebanggaan walaupun dia meninggal ketika di masa Khalifah Abu Bakar. Dan dia merasa bahwa dia sudah memberikan tabungan di hadapan Allah Subhanahu, termasuk suami dan istrinya. Sehingga jangan sampai di situ disebutkan, kalau kami sempat nanti kami ikut, kalau tidak sempat ya mohon maaf, kalau tidak Allah izinkan. Bukan tidak Allah izinkan, permasalahannya kita sendiri tidak punya usaha untuk berangkat. Itu kan ayatnya. Ada nggak di situ kalimat? Iya kan? Masalah sempat dan tidak sempat ya. Kalau Allah izinkan kan, padahal kita sendiri memang tidak mau. Dan itu sekali. Nah ini masalah waktu. Gambaran ini gitu. Karena dia tetap akan berjalan terus Bapak dan Ibu. Jangan kita akan menyesali kemudian. Baik. Yang kedua, tidak dapat dibandingkan antara rekayasa dan hasil buatan manusia. Ya, jadi kita akan mendapatkan pembelajaran dari ayat ke-37 sampai 40 itu bahwa tidak dapat dibandingkan antara rekayasa dan hasil buatan manusia, Bapak dan Ibu sekalian. Dengan hasil yang langsung Allah ciptakan. Jadi tidak ada dibandingkan antara rekayasa dan perbuatan manusia dengan apa yang Allah ciptakan. Beda gitu. Kalau yang manusia ciptakan itu kan masih kaku. Buat robot, itu kan tidak seluas yang Allah ciptakan manusia. Ya. Jadi Allah SWT menciptakan sesuatu itu sangat sempurna, sangat sempurna. Makanya kita lihat di dalam surat ke-67 ayat ke-3 dan ke-4. Surat Al-Mulk. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani tafawut farji'al basara hal tara min futur thumma ja'al basara karratayn yanqalib ilaika al-basaru khasi'an wa huwa hasib. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, lalu di langit itu ada bintang-bintang. Lalu Allah bilang kepada manusia, coba kalian perhatikan, ada tidak cacat di langit itu? Coba kalian perhatikan lagi, berulang-ulang. Apakah ada kecacatan dari apa yang aku ciptakan kepada kalian?
Ada kira-kira apa bedanya? Tidak ada yang cacat. Yang cacat adalah kita. Kenapa? Karena kita mengikuti hawa nafsu. Maka syarat mutlak dalam beribadah itu bagaimana kita bisa menahan dan menjaga hawa nafsu kita. Itu syarat mutlak ibadah. Jadi syarat mutlak ibadah bagaimana kita bisa menahan diri dan menata kembali hawa nafsu kita. Ya. Kenapa? Kita sholat nih, tapi setelah sholat kita mencaci, menghina, memfitnah. Mulut kita sih memang tidak berbicara kepada ini, tapi jemari kita yang berbicara, yang lebih dahsyat dibandingkan mulut kita. Jadi sehingga Allah mengatakan wa makar Allah yuhibbul makirin. Makar Allah itu, rekayasa Allah itu lebih kuat daripada rekayasa manusia. Tidak mungkin Allah bisa dikalahkan. Tidak mungkin Bapak dan Ibu sekalian. Kita ambil contoh misalnya di dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, Bapak-Ibu sekalian bisa dilihat. Surat ke-8 ayat yang ke-11. Bapak dan Ibu sekalian, yughashshikumul nu'asa amanatan minhu nazlu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum ridba'ankum idza syaitani wal yarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bil aqdam. Apa ayatnya? Kepada maksudnya apa di sini? Ini peperangan Badar. Peperangan ketika itu jumlah kaum muslimin paling banyak 317. Orang-orang Quraisy sebanyak 1000 orang. Dari sisi peralatan tidak lebih lengkap dibandingkan orang-orang Quraisy kaum muslimin. Tapi yang ada di dalam hati mereka adalah iman kepada Allah. Lalu ada rasa gentar tidak pada dua orang yang beriman ketika mendengar jumlah 1000 dan peralatan lengkap? Ada. Kayaknya kalah. Maka Allah punya cara. Apa cara Allah Subhanahu wa taala? Ya, cara Allah adalah Allah menidurkan mereka. Nu'as. Hati-hati kalau Allah tidurkan di sini. Allah tidurkan. Jadi pertama Allah tidurkan dulu supaya apa? Supaya mereka tenang. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Lalu setelah mereka tidur, Allah turunkan hujan. Berarti mereka ini kehujanan atau hanya merasakan hawa hujan? Kehujanan. Berarti tidurnya pulas. Lalu dikasih hujan. Untuk apa hujan itu? Liyutahhirakum. Untuk mensucikan mereka. Wa yudhibu 'ankum ridha syaitan. Yang kedua, nah makanya kalau kemasukan jin, hujan-hujanan lah supaya jinnya keluar. Karena jin tidak suka kalau kita hujan-hujanan. Ini ayat. Makanya ada ruqyah dengan air. Bukan air hujan, dengan disiram. Seakan-akan dia hujan. Tapi kalau hujan beneran, lari jinnya itu. Ya udah kita hujan-hujanan. Makanya gak apa-apa kalau anak-anak hujanan, tapi hujan yang deras. Yang hujannya yang bukan hujan, rintik-rintik itu jadi masalah. Tapi jangan hujan yang pertama. Tapi hujan berikutnya, hujan pertama itu penyakit. Nah di sini ingin menghilangkan apa? Ingin selain mensucikan, tapi menghilangkan juga jin. Jadi kalau kita ingin berdakwah, jangan gara-gara hujan kita nggak berangkat. Disuruh berangkat. Maksud ada jas hujan, ada aja alasannya. Dan juga udah ada. Mengapa berangkat juga? Timbang jinnya dia. Takut hujan. Hujan udahlah. Minta izin aja, nggak usah ikut pengajian. Kenapa hujan? Tahu juga dimaklumi karena hujan. Padahal hujan itu yang mengusir jin dan membersihkan jiwa kita, gitu ya Allah. Tapi jangan barangnya nanti hujan. Berasa jadi kehujanan jadi enggak. Ingat juga kayak begitu. Waliyarbitu ala qulubikum, agar mengikat
dengan ikatan yang kuat. Jadi tidak hanya mensucikan, tidak hanya mengusir syaitan atau jin, tapi juga menguatkan kembali hati mereka dan meneguhkan pendirian mereka untuk melawan musuh. Jadi ada 4 di situ. Ya, ada 4. Jadi Allah datangkan air hujan untuk mensucikan, untuk menghindarkan dari godaan syaitan, untuk menguatkan hati mereka dan untuk meneguhkan pendirian ataupun cita-cita mereka. Wa yuthabbita bihil aqdam. Coba. Kita lihat ayat ke-17 surat yang sama. Falam taqtuluhu walakin Allah qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama wal yubliyal mu'minina minhu bala'an hasanah innallaha samii'un 'aliim. Coba kita lihat, perhatikan ayat itu. Ada apa? Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Jadi kalau ada tawaran orang misalnya, oh ini Pak tolong ambil beras, itu bukan karena kita, bukan karena pelang kita, bukan karena memo kita, ataupun karena nama kita, bukan, tapi itu karena Allah. Sebab para sahabat ini ketika di peperangan Badar, mereka melempar sampai ke musuh tadi, itu karena ada malaikat yang Allah perintahkan untuk menyampaikannya. Bukan karena dia ini hebat ataupun apa, bukan. Dari ayat ini Allah gambarkan kepada kita, walakin Allah rama, tetapi Allah yang melemparnya gitu. Coba kau dan sekali. Makanya di peperangan Uhud itu ada orang-orang Quraisy yang kocar-kacir dia lari. Kenapa? Mereka melihat bukan. Jadi mereka melihat ini ada onta yang dia membuka mulutnya selebar-lebarnya. Tapi para sahabat tidak melihat. Stres dia. Lalu setelah itu ditanya, kenapa kalian berlari? Karena ada unta yang besar, mulutnya itu membuka dalam lebarnya untuk memakan kami. Kami tidak lihat. Ketika ada yang mau menebas, sudah tertebas badan itu. Berarti yang turun malaikat. Berapa jumlah malaikat yang turun? 1000. Kenapa? Karena 317 sahabat ini itu betul-betul beriman kepada Allah setelah melewati ayat 11 tadi. Coba. Panas. Artinya apa? Itu yang harus dikembalikan. Sucikan hati kita. Jauhkan daripada hawa nafsu. Kuatkan kembali ikatan hati kita. Dan teguhkan kembali niat kita untuk melakukan kebaikan. 4 itu tadi. Coba gambarannya. Allah berikan kepada kita. Jadi bukan karena kita ini hebat, karena aku masjid itu bisa begini, karena aku mereka dapat ini, karena siapa? Apalagi nanti gambar-gambar itu banyak kan, udah mulai banyak gambar-gambar. Karena aku bukan. Maka bilang Pak, daripada itu mubazir Pak, mendingan Bapak kasih aja buat kami, buat beras lah, buat apa, nanti biar kami sampaikan. Mudah-mudahan doa ini orang yang disampaikan itu sampai lagi ke hadapan Allah sehingga Bapak jadi. Gitu. Apalagi doa orang miskin itu kan dikabulkan oleh Allah. Orang yang terzalimi dikabulkan oleh Allah. Mendingan Bapak ngasih ke situ daripada ngasih kalender makan. Kan itu yang terjadi nanti gitu. Kemubaziran ya. Kan banyak yang mubazir. Pada hari-hari ini banyak orang yang membutuhkan. Fuqara dan masakin bukan main. Ya, kalau kita alhamdulillah masih bisa makan, tapi ada saudara kita yang sama sekali nggak bisa menikmati itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini sebuah gambaran yang Allah berikan kepada kita bahwa Allah punya rekayasa, dan rekayasa Allah ini tidak akan mungkin bisa ada yang menandinginya kepada Ibu sekalian. Tidak ada gitu. Nah, kita ambil contoh lagi semisal dalam sebuah usaha, sebuah kerja Bapak. Di surat yang sama, di ayat 45, 46. 47 sampai 47 kepada Ibu. 45 sampai 47. Kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkuru katsiran la'allakum tuflihun. Orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan musuh, fathbutu, maka teguhkan pendirian kalian. Yang kedua, wadhkurullaha katsiran, banyak mengingat Allah, la'allakum tuflihun. 2 kepada
Apa tadi? Dua. Apa tadi yang pertama? Berpegang teguh, mengingat Allah. Yang ketiga, ayat 46. Wa atiullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Tiga. Dan jangan kamu saling berselisih. Sering Bapak Ibu berselisih dalam beramal soleh, beramal sosial. Wah, ayo sini aja. Akhirnya ada yang baper, ada yang ngambek, gak ikut ngaji lagi, gak ikut jalan lagi. Ada di sini nggak ada ya? Ke tempat lain lah ya. Tempat lain. Ya. Jadi kalau sudah berselisih, buatan habari hukum, maka akan hilang kekuatan kalian. Hilang kekuatannya, saling berselisih. Nah kalau gitu aku nak buka baru lagi. Ya buka lah. Iya kan? Itu yang terjadi kan? Karena berselisih tadi. Udah tidak enak, kenapa? Pendapatannya kecil. Karena bersaing. Ya Allah, rahmat yang Allah turunkan kepada kita di dunia ini untuk semua manusia hanya satu. Itu pun belum habis kita gunain. Yang 99 di surga. Mau rebut-rebutan lagi. Kita masih ngerebutnya 99 itu gitu. Ya sudahlah, kita lepas saja gitu. Kenapa? Karena masih banyak rezeki yang belum Allah turunkan gitu. Dan yang ada pun belum kita sempurnakan. Ya kan? Belum kita sempurnakan. Itu yang di bawah tanah ini, di bawah bumi ini kan masih banyak yang belum semuanya bisa diolah oleh manusia sampai hari kiamat. Itu satu yang Allah kasih sampai hari kiamat. Jadi tidak perlu juga kita iri. Enaklah situ karena motornya bagus, ngojeknya ini jadi banyak. Nggak ada urusan. Kita ubah semuanya. Gimana caranya? Kalau ada orang yang cukur rambut itu, bagaimana supaya berbeda? Salah satunya apa? Ada pijitnya. Ya, dikasih apa? Dikasih pendinginnya itu. Setelah dipijit, wah, siapa yang nggak mau? Kalau hanya dipotong saja, biasa baik. Cari tempat lain. Ya, saya baru dapat daerah sini yang modelnya kayak begitu. Kalau tahu begini dari kemarin saya ke situ. Tapi rupanya Allah baru kasih kemudian. Ya, baru kasih tahu kemudian. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 tadi. Ada 4 malah yang Allah munculkan kepada kita. Apabila kita sudah dalam menghadapi sebuah pekerjaan besar, apapun pekerjaan itu, pertama, teguhkan diri kita, niat kita, cita-cita kita. Yang kedua, sebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah. Terus kita sebut istighfar yang banyak, zikir yang banyak, tasbih yang banyak. Yang ketiga, taati Allah dan Rasul, jangan sampai menyimpang. Yang keempat, jangan berselisih. Ya, kenapa? Karena dia akan menghilangkan kekuatan pada diri kita. Dan yang kelima, wasbiru, sabar. Sabar. Insya Allah bakal besar. Kalau tidak besar, yang dikerjakan besar badannya. Besar. Ya kan, menikmati hidup. Menikmati hidup. Kita nikmati hidup ini. Ya, bersyukur kepada Allah. Tidak perlu lagi kita macam-macam gitu. Kita nikmatin aja. Walaupun ada sambilan gitu yang lain. Bahasanya. Nah, tetapi Bapak dan Ibu sekalian, kita perhatikan lawan yang Allah akan munculkan di sini, yang tidak Allah izinkan. Ayat 47. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nasi wa yasudduna 'an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Kita lihat itu Bapak dan Ibu sekalian. Apa kata Allah? Janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari rumah mereka dalam keadaan sombong. Seperti orang yang sombong kepada Ibu sekalian. Ya, angkuh itu kan sombong. Wari'an nas, dan riya, ingin dipuji, ingin dilihat orang. Ya, bukan tidak boleh selfie Bapak dan Ibu, tapi kalau selfie itu membawa fitnah, enggak usah di-selfie lah. Ya kan? Kalau ujungnya jadi riya. Aku masuk nih TV, aku masuk nih kan kemana-mana di-share kan. Hati-hati Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kuat ya nggak apa-apa. Artinya ke diri kita sendiri. Kalau kita nggak kuat, jangan.
Ada orang bilang, kenapa nggak di selfie nanti begini? Ya bagus juga ya. Pas di selfie dia malah berubah lagi nih. Ini hati-hati. Jadi jangan sampai angkuh, jangan sampai sombong, dan juga jangan sampai kita riya di situ. Oh ya sudduna an sabilillah, sampai-sampai kita menghadang atau menghalang orang yang akan melakukan kebaikan di jalan Allah. Jangan sampai. Ya kita mudahkan jalannya gitu kalau bisa. Ini kadang-kadang masih juga dihalang-halangi kepada ibu sekalian. Padahal sama-sama sholat, tapi sholatnya tidak mencegah daripada perbuatan keji dan munkar pada diri. Nah ini resiko kepada kita. Ya. Barulah di ayat 48 kita perhatikan. Wa izzana 48 ya. Wa izzana lahum syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nasi wa inni ja'alnakum ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Karena ada pada diri kita. Tidak ada yang bakal bersaing sama kita. Wah, kayaknya kita yang paling bagus. Kita lah bisnis kita yang paling hebat nih. Kata siapa? Nah, itu yang ngomong siapa tuh? Setan. Setan yang ngomong, Pak. Bukan saya, Pak. Setan yang ngomong gitu loh. Jadi dibikin indah kita itu oleh setan gitu. Ya, dibikin indah oleh dia supaya apa? Supaya kita takabur, supaya kita lupa diri kepada ibu sekalian. Lupa diri dari siapa yang sudah memberikan keagungan, kemuliaan, kebesaran kepada kita, kepada ibu indra Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai nanti seperti apa yang dikatakan setan gitu, ana khairum minkum. Ya, kata setan bahwa saya lebih baik daripada yang lain. Jangan sampai kepada itu sekalian. Nah, ini gambaran yang Allah berikan kepada kita tentang ayat 37 sampai 40 bahwa rekayasa Allah itu lebih nyata. Yang ketiga kepada ibu sekalian, yang ketiga adalah Allah Maha teliti dalam mengatur dan menentukan gerak seluruh makhluknya. Jadi Allah Maha teliti dalam mengatur dan menentukan gerak seluruh makhluk. Jadi Allah teliti betul satu-satu kepada apa yang dibutuhkan oleh kita itu Allah sudah tentukan ya buat kita. Bisa akan-akan bahwa tidak ada hal yang baru. Tidak ada yang tiba-tiba Allah munculkan lalu Allah baru ciptakan, tidak, tapi memang sudah ada semuanya. Tinggal kapan waktunya, nah itu Allah yang menentukan, bukan kita kepada itu sekali. Makanya kalau Allah katakan di dalam surat ke-3 ayat 26 dan 27, kita hafal ayat ini, surat ke-3 ayat 26 dan ayat 27. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Jadi Allah tahu betul kepada itu. Maka kenapa Allah pilih? Sehingga kalau Allah memilih kita, kalau Allah sudah memuliakan, maka tidak akan ada yang bisa menghina, menjatuhkan. Tapi nanti Allah pula yang akan mencabut kemuliaan darinya kalau dia lupa kepada Allah. Kalau Allah sudah suka, sudah cinta, maka Allah akan memberikan kekuasaan. Ya, akan memberikan kekuasaan. Tapi kalau kekuasaan itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka kekuasaannya akan dicabut oleh Allah. Bisa jadi dicabutnya oleh Allah dengan cara yang kata kita tidak baik. Atau bisa jadi Allah mencabutnya dan sampai waktu yang sudah ditentukan. Kondisi yang benar itu sekali. Sampai Allah janjikan di ayat ke-27 itu wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah akan memberikan kepada kita rezeki dengan tanpa batas. Dengan tanpa batas kepada. Jadi jangan takut. Ya, kalau kata Imam Ghazali, kita ini masih di tahap bawah ibadahnya. Sholat kepingin kaya, kalau sedekah kepingin berlipat. Nah kalau sudah kelasnya khusus, kata Imam Ghazali, itu dia tidak berpikir lagi masalah itu. Ya, kita masih di bawah. Bagaimana caranya kita sampai ke posisi seperti para sahabat?
Tapi kan itu harus melewati proses, tidak mudah untuk mencapai ke posisi itu. Sehingga wajarlah kalau para sahabat itu dijanjikan oleh Allah masuk surga. Termasuk Abu Talha tadi, orang biasa saja, tetapi dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dia kembalikan lagi kepada Allah dengan cara yang lebih baik. Ya, umur yang sudah tua, tapi dengan umur tua itu dia tidak surut untuk memberikan yang terbaik kepada Allah. Sampai nyawanya pun dia berikan kepada Allah. Dan itulah inti daripada hidup ini. Ini daripada hidup itu. Karena kita ingin memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah selalu mengingatkan kalau berbicara masalah pemimpin, itu surat ke-5 ayat ke-6. Allah mengingatkan kepada orang-orang yang memimpin ketika di masa Nabi Musa akan melantik 12 pimpinan Bani Israil. Allah mengatakan, "Allahu inni ma'akum," agar kalian selalu bersamaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Pertama, lain aqamtumus shalah, dirikan salat. Kita pun pemimpin di dalam rumah tangga kita nih para suami. Nah, kalau kita dalam memimpin, maka jangan kurangi kualitas sholatnya. Ya, kuantitas daripada sholatnya jangan dikurangi, kalau bisa ditambah. Kenapa? Karena sholat itu bagian daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ataitumuz zakat, keluarkan zakat. Karena zakat itu bagian daripada pembersih harta yang kita punya. Karena bisa jadi percekcokan, penyakit, atau apapun yang terjadi di dalam rumah tangga kita itu bisa jadi karena ada harta yang haram di rumah kita, atau yang kita pakai, atau yang kita makan. Maka bagaimana caranya harta itu kita bersihkan? Ya, kita bersihkan. Yang ketiga, wa amantum birusuli wa adzartumuhum, mengimani Rasulku dan mengikuti dan melanjutkan perjuangannya. Jadi kita ini tidak hanya beriman saja kepada Allah dan kita percaya kepada Rasulullah, tapi bagaimana kita melanjutkan perjuangannya? Bagaimana gitu? Salah satu sunnah Rasulullah itu adalah ya kita belajar. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Man ahya an sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka nanti di akhirat kelak dia bersamaku di dalam surga. Nah, salah satunya ya kita belajar. Ya kita belajar. Dan yang lain adalah berdakwah tadi, mengajak orang, membantu orang dan ibu sekalian. Ya bagaimana kita lakukan? Karena bagaimanapun kita harus menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ya bagaimana caranya? Walaupun dengan cara yang bijaksana, dengan ketauladanan, tidak hanya dengan memakai ini tidak boleh. Ya ini bid'ah, ini nggak boleh kayak begitu, tidak ada aturannya. Ya sudah ada ditata oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW dalam kita berdakwah. Jadi tidak sembarangan. Ya kalau kita belum sampai ilmunya, maka capai ilmu itu biar kita lebih bijaksana lagi seperti para ulama. Walaupun mereka berbeda, tapi mereka tidak pernah cekcok. Nah kita ulama bukan, menghafal bukan, apa bukan, cekcoknya setengah mati. Ya malah sampai diperjuangkan cekcoknya itu. Akhirnya bermusuhan, sehingga akhirnya membuat masjid baru. Ya, membuat kelompok yang lain lagi. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Ini sekali. Jadi ini gambaran-gambaran yang Allah berikan kepada kita. Dan yang keempat kata Allah kepada para pemimpin itu adalah wa amantum wa adzartum wa aqradtumul aqrad hasanah. Meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Apa yang kita bisa pinjamkan? Artinya apa yang kita bisa berikan kepada Allah sebagaimana Allah sudah memberikan kepada kita. Kalau nyawa kita yang terakhir, ya sudah kita berikan nyawa kita. Kalau itu memang yang terbaik. Tapi permasalahannya sudah siap belum nyawanya diberikan kepada Allah? Sudah siap? Tidak ada urusan dengan anak masih kecil, istri masih muda, masih cantik, harta masih banyak atau masih banyak kreditan. Ya, segerakan kreditannya selesai gitu. Utangnya selesai supaya cepat bertemu dengan Allah. Ya, yang belum menikah cepat menikah sebelum mendapatkannya di surga sana. Mati dulu surga dunia. Baik kepada Ibu, kali ini bahasan kita di ayat ke-37 sampai 40. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau kita sudah